Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Para jemaah salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bertemu tatap muka untuk melanjutkan kembali kajian kita. Yang terakhir ada ingat Pak topiknya apa, temanya? Karena kita akan masuk tema baru, yakni mengenai kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang tadi saya kutip itu di juz 2 surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab. Adapun para ahlul kitab itu berarti meliputi orang-orang yang memahami Injil, orang-orang yang memahami Taurat, orang-orang yang memahami Zabur. Ya, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an, ahlul kitab. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka mereka mengenal nabi-nabi mereka sebagaimana mereka mengenal abna'ahum. Siapa Pak? Anak-anaknya mereka sendiri. Jadi sesungguhnya ahlul kitab itu mengenal nabi-nabi mereka. Makanya kita dapati di dalam sirah ketika Khadijah radhiyallahu taala anha mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, perginya kemana Pak ini Khadijah Pak? Ketemu siapa Khadijah? Ketemu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah seorang Nasrani yang memahami Injil dengan sangat baik. Apa kata Waraqah bin Naufal? Kata Waraqah bin Naufal, yang datang kepada suamimu itu sama seperti yang datang kepada Isa, sama seperti yang datang kepada Ibrahim. Jadi dia tahu. Sehingga kalimatnya Waraqah bin Naufal apa? Seandainya aku masih hidup tatkala suamimu nanti diusir, maka semoga aku menjadi pembelanya yang paling terdepan. Nanti Khadijah nanya, apakah suamiku akan diusir? Tidak ada nabi yang tidak diusir oleh kaumnya. Ini kalimat Waraqah bin Naufal di awal-awal kenabian. Artinya orang Nasrani itu yang memegang Injil sejatinya, dia tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi buktinya? Buktinya terjadi pada Najasyi. Ini orang banyak salah kaprah. Dibilangnya Raja Najasyi. Padahal Najasyi ini bukan nama Pak. Najasyi ini gelaran raja. Sama kayak Fir'aun. Bukan Raja Fir'aun, tapi Fir'aun. Fir'aun itu gelaran. Kalau di sini raja atau sultan, di Mesir Fir'aun. Adapun Fir'aunnya siapa? Maka ada Fir'aun 1, Fir'aun 2. Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa, Ramses. Jadi Najasyi itu sebutan raja. Jadi bukan Raja Najasyi. Beberapa kali kita mendengar Raja Najasyi. Najasyi itu gelarannya. Adapun namanya bukan Najasyi.
Najasyi ini kita tahu dia adalah seorang Nasara, karena saat itu Habasyah atau Ethiopia berada di bawah kekuasaannya Romawi, sehingga mayoritas pada saat itu mereka Nasrani. Kita lihat apa dialog yang terjadi ketika akhirnya orang-orang Islam berangkat ke Habasyah, lalu perwakilan dari Quraisy bernegosiasi sampai dia bilang begini, kamu tahu nggak kitab yang dibawa oleh orang-orang Islam ini itu menghina Anda, menghina ajaran Anda. Akhirnya dibacakan oleh perwakilan dari sahabat surat Maryam. Apa yang dia bilang? Perbedaan antara aku dengan kalian hanya seperti ini, dia ngasih garis. Dan memang Najasyi pada akhirnya di dalam banyak riwayat beliau masuk Islam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berada di Madinah mengetahui Najasyi wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat ghaib. Di sini kan menariknya, karena memang di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihi salam itu tidak lahir di tanggal 25 Desember. Tidak lahir di tanggal 25 Desember. Dan gak ada hubungannya dengan salju. Karena di Palestina itu saat itu tidak ada salju. Gak ada salju. Kapan Nabi Isa lahir? Tatkala puncaknya musim panas. Buktinya apa? Buktinya adalah tatkala Maryam berada di hutan hendak melahirkan itu, maka beliau dalam keadaan lapar dan memetik di dalam surat Maryam itu kurma yang matang. Maka kurma matang itu tidak di musim dingin. Kurma matang itu berada di puncaknya musim panas. Inilah yang menyebabkan Kirana Handono itu masuk Islam, karena meragukan perihal 25 Desember. Najasyi akhirnya masuk Islam, Pak. Najasyi akhirnya masuk Islam. Apalagi misalnya yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini aslinya bukan penghuni Madinah. Kita tahu mereka dari zamannya Nabi Musa alaihissalam diusir-usir terus, Pak. Kemana-mana diusir. Oleh Fir'aun diusir. Kan kita tahu ketika Nabi Musa alaihissalam lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, beliau dengan Bani Israel menyeberangi lautan terbelah itu dengan Bani Israel, diusir oleh Fir'aun. Tapi kenapa mereka bisa nyampe di Madinah Al-Munawwarah? Kan pertanyaannya begitu. Ternyata para ulama sirah menjelaskan karena mereka orang-orang Yahudi itu sudah tahu bahwa di tempat yang namanya Yastrib itu akan datang Nabi akhir zaman. Makanya mereka datang ke Yastrib. Makanya mereka datang ke Yastrib karena mereka yakin di sini akan datang Nabi akhir zaman. Tapi mereka nggak sadar ternyata Nabi akhir zaman tidak turun dari keturunannya Nabi Ishak alaihissalam, tidak turun dari Bani Israel. Ternyata Nabi akhir zaman itu turun dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam dari kota Mekah. Tapi kalimat-kalimatnya menarik kalau kita membaca sirah. Setiap kali mereka mengadu domba, jadi Aus dan Khosroj itu diadu domba oleh mereka. Jadi kenapa terjadi perang besar antara Aus dan Khosroj? Padahal Aus Khosroj ini kalau di dalam sejarahnya, Pak, adik kakak sebetulnya. Aus Khosroj ini adik kakak, masing-masing punya anak banyak, penghuni asli Yastrib. Nanti mereka tuh berperang. Ulahnya siapa? Aktor intelektualnya itu Yahudi, Pak. Kenapa dibuat perang? Agar salah satu atau keduanya keluar dari Madinah dan mereka mendapatkan tempat itu. Dan mereka mendapatkan tempat itu. Persis ketika saya ketemu dengan salah satu polisi, dia yang menangani daerah Bulungan, Pak, Jakarta Selatan. Dia cerita, ini kenapa sering terjadi tawuran antara SMA 6 dengan SMA 70? Karena itu ada yang memelihara. Ada yang memelihara. Kenapa dipelihara tawuran itu? Supaya salah satu atau keduanya itu keluar dari daerah situ. Karena ada orang yang ingin mengganti sekolah itu jadi salah satu unit usaha. Karena daerah itu kan daerah produktif dekat Blok M. Jadi dulu kayak gitu, Pak. Aus dan Khosroj diadu domba supaya salah satu atau keduanya
keluar. Tapi kalimatnya mereka ketika mereka mulai menyerang Yahudi, orang Yahudi itu selalu berkata, nanti kalau sudah datang Nabi kami akan berperang dengan kalian, maka kalian pasti akan kalah. Makanya tatkala 6 orang pemuda dari Madinah pergi haji bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menawarkan Islam kepada mereka, 6 pemuda ini langsung masuk Islam lantaran apa, Pak? Lantaran mereka sudah dengar tentang Nabi akhir zaman dari orang Yahudi. Jadi mereka justru 6 pemuda ini akhirnya masuk Islam sudah dengar tentang Nabi akhir zaman justru dari orang Yahudi. Artinya apa? Sesungguhnya narasi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertentangan satu sama lain. Adapun yang kita dapati hari ini karena sudah banyak diobrak-abrik, sudah banyak dirusak, sudah banyak diganti. Nabi SAW di dalam salah satu hadisnya bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innama baqa'ukum fima salafa kama baina salatil asr ila ghurubis syams. Sesungguhnya keberadaan kalian terhadap orang-orang sebelum kalian ialah seperti waktu antara sholat asar dengan terbenamnya matahari, yakni waktu sholat maghrib. Utiya ahlut Taurat. Pemeluk kitab Taurat itu diberikan kitab Taurat. Jadi pemeluk kitab Taurat diberikan kitab Taurat. Mereka menjadi ahli kitab bagi kitab Taurat. Fa'amilu biha hatta al-tasafan nahar. Kemudian mereka mengamalkannya hingga pertengahan siang. Summa ajazu fa'tu qiratan. Lalu mereka tidak mampu melaksanakannya, kemudian diberikan uang 1 qirat. Summa utiya ahlul injil. Lalu muncullah pemeluk Injil, diberikan kepada mereka kitab Injil. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'amilu bihi hatta sulliyatil asr. Dan mereka mengamalkan jadi Taurat tadi dari pagi sampai siang. Lalu kemudian muncul pemeluk Injil, mereka mengamalkannya dari siang sampai asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa ajuzu fa'tu qirata." Mereka juga enggak sanggup mengamalkannya, akhirnya diberikan hadiah 1 qirat. Dah selesai. Summa utitumul Quran. Lalu muncullah Al-Quran. Kalian diberikan Al-Quran. Fa'amiltum bihi hatta gharabatis syams. Lalu kalian mengamalkan Al-Quran hingga matahari terbenam. Fa'tikum qirataini. Maka diberikan kepada kalian 2 qirat. Kemudian faqala ahlul kitab. Lalu berkata ahlul kitab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqallu minna amalan wa aksaru ajra. Mereka lebih sedikit amal perbuatannya daripada kami, namun lebih banyak pahalanya. Maksudnya orang-orang Islam yang datang terakhir. Yang lain kan diberinya 1 qirat. Tapi yang ahlul Quran ini yang datang terakhir, kok mereka lebih banyak dapat pahalanya daripada kami. Kalau Allah Ta'ala, hal zalamtukum min haqqakum min syai'. Allah berfirman, apakah aku mengurangi sedikit pun dari hak kalian? Qalu la. Tidak. Para kita berkata tidak. Qala huwa fadli utihi man asya'u. Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini seperti rangkaian saja. Dan mereka benar pada zamannya. Jadi mereka benar pada zamannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar bin Khattab radhiyallahu taala an tatkala Umar membuka Taurat. Ya, Umar sudah masuk Islam, keadaannya sudah Islam, kemudian Umar mendapati Taurat dan Umar membuka Taurat. Sama Nabi ditegur. Apa kata Nabi? Seandainya Nabi Musa hidup pada hari ini, maka Nabi Musa akan mengikuti syariatku.
Karena apa? Masanya udah lewat. Kemarin siang. Injil sudah lewat. Kemarin asar. Sekarang masanya adalah Al-Quran. Maka ini pergantiannya. Jadi kita tidak mematahkan atau tidak mengkerdilkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Quran. Kita tetap beriman dalam kapasitas kita bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi apakah bisa diimplementasikan dalam ajaran agama kita pada hari ini? Jawabannya tidak. Karena Allah sudah mencukupkan untuk kita Al-Quran. Kemudian Nabi juga menyatakan kepada kita bahwa yang diwariskan Nabi kepada kita adalah kitab kita yang terakhir, yakni Al-Quran. Sebagaimana firman beliau, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabillahi wa sunnatar rasul. Aku tidak tinggalkan pada kalian selagi kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan sesat setelahku. Apa yang ditinggalkan kepada kita, yakni kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menggiring manusia kepada tauhid juga. Menggiring manusia kepada tauhid, menggiring manusia untuk mempercayai tentang nabi akhir zaman. Namun hari ini kita dapati memang sudah banyak pemalsuan yang terjadi, perubahan. Di dalam Al-Quran nggak ada perubahan. Dari sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini ada perubahan, Pak? Nggak ada. Makanya lomba hafalan Quran tuh insya Allah akan ada terus. Karena yang hafal Quran banyak, tapi hafal kitab-kitab lainnya nggak ada. Karena direvisi terus. Ada revisi. Kalau Al-Quran tidak ada revisinya, nggak ada revisi. Kemudian berikutnya Syekh di sini mengungkapkan tentang beriman kepada Al-Quran. Al-Quran mengalami proses turunnya Al-Quran itu 3 fase. Jadi sebelum sampai kepada Nabi SAW, Al-Quran itu turunkan 3 fase, Pak. Yang pertama adalah Al-Quran ini merupakan bagian dari Lauhul Mahfuz. Maka di dalam Al-Quran itu banyak bercerita tentang masa depan. Contohnya apa di dalam Al-Quran bercerita tentang masa depan? Hari kiamat. Tentang keluarnya Ya'juj Ma'juj di dalam surat Al-Kahfi. Apa lagi? Dajjal. Banyak cerita tentang masa depan yang Nabi SAW belum melewatinya. Bahkan kita pun yang hari ini yang sudah sekian abad dari masa Nabi SAW, kita belum melewatinya. Tapi Al-Quran sudah tahu. Bahkan di zaman dinasti Abbasiyah sudah pernah dilakukan penelitian tentang di mana Babul Hadid, di mana itu pintu besi yang dibangun oleh Zulkarnain yang memenjarakan Ya'juj Ma'juj. Itu sudah diteliti, sudah dicari. Berdasarkan apa? Al-Quran. Sudah dicari. Karena Al-Quran memang memegang rahasia masa depan. Sebab Al-Quran awalnya merupakan bagian dari Lauhul Mahfuz. Apa dalilnya? Surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Apakah kamu mendustai Al-Quran yang Majid ini yang terletak di dalam Lauhul Mahfuz? Jadi awalnya gitu, Pak. Lalu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz itu 30 juz lengkap, 30 juz ke sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah. Jadi di langit itu banyak spot-spot yang paling terkenal diantaranya 2, Baitul Izzah summa
Baitul Makmur. Baitul Makmur itu ada di dalam surat At-Tur. Bapak bisa lihat tuh. Di surat At-Tur Allah pernah bersumpah dengan Baitul Makmur, sebuah tempat di langit yang menjadi tempat tawafnya para malaikat. Dan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj pernah menyaksikan itu. Dan Nabi berkata di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ia menyaksikan ada ribuan, bahkan kalau nggak salah dalam riwayat lain sampai disebutkan 70.000 malaikat yang setiap hari masuk ke Baitul Makmur dan dia tidak keluar lagi. Masuk Baitul Makmur dan tidak keluar lagi. Artinya apa, Pak? Jumlah malaikat sangat banyak. Makanya kita pernah bahas kan di dalam pertemuan sebelumnya, tidaklah langit itu berhak untuk berbunyi. Karena apa? Di langit itu tidak ada tempat kecuali didapati di sana ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jumlah malaikat sangat banyak. Untung kita yang wajib diketahui cuma 10, Pak. Kalau yang wajib diketahui semua, mungkin waktu kita habis untuk menghafal nama-nama malaikat dan fungsi-fungsinya masing-masing. Karena ada malaikat yang kerjanya hanya masuk Baitul Makmur dan tidak keluar lagi. Nah, proses dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah inilah yang sering kita dengar dengan istilah Lailatul Qadar. Maka kan kadang-kadang mungkin kita bingung ya, kok ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran. Hah? Ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran. Sama-sama turunnya Al-Quran. Kalau Lailatul Qadar ini ghaib, kita tidak tahu kapan waktunya. Karena hadis-hadis berkenaan dengan Lailatul Qadar itu sangat banyak. Dan tidak ada yang spesifik menyebut kapan. Kalau kita hanya berpatokan pada malam ganjil, bisa jadi ganjilnya kita dengan Saudi Arabia beda. Kemarin buktinya tuh, Idul Adha kita bisa beda. Idul Adha kita dengan Saudi sempat beda kan? Tahun ini atau tahun kemarin ya? Tahun ini 2018 atau 2017? 2018 kalau nggak salah ya. 2018 kita berbeda dengan Saudi. Jadi kalau bicaranya ganjil genap, bisa jadi ganjil pada satu negara berbeda dengan ganjil pada negara lainnya. Nah, proses ini maka membuat konsekuensi apa? Ketika proses ini terjadi, penjagaan di langit berubah. Bagaimana pernah saya sampaikan, kalau dulu para dukun itu banyak yang hebat karena kerjasama dengan jin, dan jin-jin itu banyak yang valid, Pak. Zaman sebelum Nabi SAW menjadi Nabi, jin-jin itu banyak yang hebat. Kenapa? Karena mereka bekerja sama dengan jin yang memang bisa mencuri informasi dari langit. Jadi dukun-dukun itu valid. Oh, bapak ini akan seperti ini, seperti ini. Kasusnya Hindun misalnya. Kalau bapak baca sejarahnya Hindun itu pernah diramal. Jadi Hindun ini sebelum menikah dengan siapa, Pak? Suami Hindun terakhir. Ada yang ingat? Suaminya Hindun yang terakhir? Yang akhirnya melahirkan pemimpin di dalam dunia Islam? Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi suaminya Hindun yang terakhir itu Abu Sufyan. Hindun sebelum menikah dengan Abu Sufyan ini punya suami namanya Faqih. Terjadilah cekcok antara mereka karena Faqih ini menuduh Hindun berzina. Hindun tidak terima karena Hindun menyatakan tidak ada wanita terhormat yang berzina. Jadi bayangkan Hindun waktu itu belum muslim, Pak. Hindun belum muslim tapi kalimatnya apa? Tidak ada wanita terhormat yang berzina. Jadi di dalam tradisi Arab, kalau wanita terhormat tidak berzina walaupun dia saat itu masih jahiliyah. Tapi akhirnya karena mereka tidak percaya, pergilah Faqih, Hindun dan juga beberapa anak buahnya, beberapa pembantu mereka, pergilah mereka ke Syam. Ketemu dukun di Syam. Apa kata dukun ini, Pak? Kalau dukun biasa ya tebak-tebak gitu kan. Oh,
Oh, bapak ini begini-begini, ibu ini begini-begini. Dukun ini juga kayak gitu, Pak. Kamu begini-begini, kamu begitu-begitu tuh bilang ke pembantu-pembantunya Hindun. Kemudian ketika dia menunjuk Hindun, adapun engkau, kelak darimu akan lahir seorang raja. Ini kalimatnya siapa, Pak? Dukun. Ternyata benar nggak kalimat ini? Benar. Kalimatnya benar. Karena dari Hindun ternyata memang lahir seorang raja. Dari Hindun lahir Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian kelak menjadi pemimpin dinasti Umayyah setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi saya ingin sampaikan dulu dukun-dukun tuh banyak yang hebat, ya. Banyak yang bekerja sama dengan jin dan jin mencuri informasi dari langit, betul. Tapi begitu Al-Quran diturunkan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Dan kami hiasi langit dengan bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar setan. Jadi jangan sampai ada anak-anak kita bintang jatuh terus minta macam-macam. Kan ada ya, bintang jatuh minta apaan, minta duren. Terakhir ada iklan itu minta Krisdayanti gitu ya, iklan rokok kalau nggak salah tuh. Bintang jatuh bisa jadi malaikat sedang melempari para syaitan. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kami berikan kepada mereka azab yang menyayat. Kenapa, Pak? Karena pintu langit sudah dijaga sejak pada saat itu. Maka sejak saat itu sampai hari ini tidak ada lagi jin yang bisa mencuri informasi dari langit. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para jin itu naik di pundak mereka masing-masing, ya, berjajar ke atas. Tapi kemudian sampai di langit mereka kemudian ditimpuki oleh para malaikat. Gak bisa lagi curi informasi dari langit. Berlakulah kemudian di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ya. Kemudian apabila ada laki-laki dari kalangan manusia bekerja sama dengan laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka akan menambah keburukan. Bagi keduanya itu dapat keburukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Apa contohnya tidak disengaja? Saya kemarin ngobrol dengan ustadz yang ahli ruqyah. Dia cerita salah satu pasiennya dia itu, ini orang soleh, tapi dia melantunkan zikir-zikir yang tidak sesuai dengan sunnah. Pokoknya dia ininya dia aja lah. Makanya beribadah itu harus ada landasan. Kenapa? Karena Nabi itu sudah tahu kemampuan kita. Kenapa harus ada landasan dalam ibadah? Ibadah itu kan cuma dua cara diterimanya. Apa, Pak? Ikhlas, ittiba'ur rasul. Ini ada orang kata dia, pokoknya dia setiap hari itu zikir ya latif ya latif ribuan kali. Setiap hari ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif terus. Tapi ternyata dampaknya apa, Pak? Karena dia hanya itu aja, ya latif ya latif, itu menjadi amalan. Akhirnya kebiasaan zikir itu menjadi semacam amalan wajib bagi dia, ya latif ya latif ya latif. Ternyata akhirnya orang ini sering kesurupan jin yang namanya Abdul Latif. Hati-hati, Pak. Dia ternyata malah kesurupan jin yang namanya Abdul Latif. Hati-hati. Jadi kalau kita menganggap ini ibadah, kita harus tahu dalilnya. Ada nggak dalilnya? Jangan sampai kita ngarang-ngarang. Jangan sampai kita ngarang-ngarang dalam beribadah. Karena beribadah itu sudah ada rujukannya. Banyak orang tidak disengaja
ternyata justru yang dilakukan itu mengundang jin untuk akhirnya dekat dengan kita. Contoh nggak disengaja lagi, misalnya patung dipelihara di rumah, patung ditaruh di rumah, itu mengundang jin. Nggak disengaja lagi apa? Tulang-tulang itu dibiarkan berada di dalam rumah berlama-lama. Karena tulang itu makanannya siapa, Pak? Makanan jin. Jadi kalau habis makan ayam, makan ikan, makan apa daging-dagingnya ada tulangnya, kita usahakan udah habis makan langsung kita buang. Karena ketika ada di dalam rumah, potensial untuk para jin itu datang ke rumah kita, lagi ngundang mereka. Kemudian ketika bekerja sama, hatta katanya ini baik, ini khodam saya ini untuk membantu saya dalam dakwah. Khodam saya ini saya pelihara supaya masyarakat di sini tuh aman, karena saya magerin ini dengan para khodam, dengan para jin. Ujungnya pasti buruk. Fazaduhum rohaqo. Jadi tidak boleh kita kerjasama dengan jin. Dalilnya tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqo. Ini pelajaran dari turunnya Al-Quran. Jadi demarkasinya itu jelas, batasannya itu jelas. Mana hak dan batil itu kemudian menjadi terang benderang dengan turunnya Al-Quran. Baru kemudian dari Baitul Izzah diturunkanlah ayat demi ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Allah itu sudah tahu ujungnya. Jadi adapun yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang terjadi atas skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa buktinya? Buktinya misalnya yang terjadi pada Abu Lahab. Coba Pak, Abu Lahab waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Bukit Sofa, kan Nabi kemudian menyatakan pada orang di Bukit Sofa, ya Sofa, ya Sofa. Kemudian Nabi bilang apa? Seandainya saya bilang di balik bukit ini ada orang yang mau menyerang kalian, kalian percaya? Percaya. Seandainya saya bilang di akhir kehidupan ada azab yang menyala-nyala bagi kalian, kalian percaya? Apa kalimatnya Abu Lahab? Abu Lahab bilang, tabbat laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celakalah kamu Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua di sini? Ternyata kalimat ini direspon oleh Allah dengan apa, Pak? Tabbat yada abi lahabib wa tab, dan seterusnya. Divonis oleh Allah bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak berguna hartanya. Tapi coba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala masih kafir, hampir bunuh Nabi, Pak. Hampir bunuh Nabi. Abu Lahab omongnya pedes. Omongnya pedes. Umar hampir bunuh Nabi. Tapi tidak ada satu ayat pun yang langsung memvonis bahwa Umar calon neraka nih. Nggak ada. Nggak ada. Ternyata di ujung kehidupannya memang Umar akhirnya masuk Islam. Apa artinya, Pak? Allah itu sudah punya skenario itu. Ketentuan-ketentuan Allah itu sudah ada. Bahkan untuk kehidupan kita. Tinggal kita perbanyak untuk doa. Jadi Al-Quran itu sudah memprediksi berbagai hal yang memang sudah dirancang, didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkaitan dengan iman kepada Al-Quran ini, kita harus beriman dengan semestinya, beriman dengan sebaik-baiknya. Karena ternyata hari ini di Barat pun sudah banyak orang yang kemudian justru masuk Islam karena mereka mendalami Al-Quran. Kalau orang-orang Barat itu berani mendalami Al-Quran, apatah lagi kita yang Muslim. Jangan sampai kita baca Al-Quran aja masih belontong, ngaji kita masih berantakan. Kita upayakan, tidak ada kata terlambat untuk belajar.
Tidak ada kata terlambat untuk kita mendalami, mentadabburi Al-Quran, karena ini merupakan salah satu pondasi akidah yang harus kita perkuat. Karena Al-Quran itu merupakan penerang cahaya di dalam kehidupan kita dan akhirnya bisa membedakan mana yang hak dan yang batin. Wala talbisul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil. Ini mungkin yang bisa kita kaji. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita diskusikan. Saya persilakan kepada bapak-bapak sekalian kalau ada yang mau kita diskusikan. Enggak? Ya. Waalaikumsalam.